Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa semester 4 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ke-7 ini, kita masih melanjutkan pembahasan modul 4 dengan topik Ekowisata Bahari. Sebagaimana dijelaskan minggu sebelumnya, modul ini mendefinisikan dan memperkenalkan wisata bahari, termasuk dalamnya sumber daya bahari sebagai daya tarik wisata, serta jenis-jenis atraksi wisata bahari, serta memilah-milahnya sebagai atraksi ekowisata. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan nantinya mahasiswa mampu untuk mendefinisikan wisata bahari dan mengkategorikan jenis-jenis wisata bahari, mengidentifikasi dan mendiskusikan sumber daya inti wisata bahari. Yang keduanya ini sudah dibahas minggu lalu, dan minggu ini diharapkan mahasiswa mampu mendiskusikan jenis-jenis atraksi wisata bahari dan kategori ekowisata bahari. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi dalam 3 materi. Pada minggu ini kita akan membahas 1 materi, yaitu materi ketiga, atraksi wisata bahari. Baik, kita langsung membahas materi ketiga, atraksi wisata bahari. Seperti telah didiskusikan pada minggu lalu, di mana aktivitas wisata bahari dapat dikelompokkan menjadi 2 dimensi ruang aktivitas. Yang pertama, aktivitas berbasis laut atau sea based, seperti berenang, berperahu, menyelam, memancing, dan berselancar. Jadi aktivitas yang langsung dilakukan di laut. Yang kedua, aktivitas terkait dengan laut, seperti permainan atau olahraga pantai, berjemur di pantai, dan berpartisipasi pada event, festival-festival terkait laut. Nah, dilihat dari sifatnya, ya, atraksi wisata bahari ini mulai dari yang pasif, misalnya berjemur di pantai, ya, itu merupakan atraksi yang pasif, sampai yang sangat aktif, yaitu misalnya memancing dan menyelam. Banyak motivasi tentang wisatawan memilih atau membeli atraksi wisata bahari. Namun motivasi utamanya diantaranya yaitu pengamatan dan apresiasi terhadap alam, mengenal alam dan belajar sebagai bagian dari liburan. Jadi belajar sambil liburan untuk mengenal alam. Ada juga motivasi karena mengikuti mode atau mengikuti tren, ya, terutama anak-anak muda yang cenderung mengikuti mode, di mana wisata bahari salah satu wisata yang berkembang pesat di kalangan anak-anak muda. Ada juga motivasi terkait kesenangan dan hiburan. Jadi untuk memperoleh kesenangan. Kemudian menemukan pengalaman baru, atau untuk studi atau belajar tentang alam dan budaya di suatu destinasi wisata, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, berdasarkan kesamaan ruang atraksi, jadi tempat dilangsungnya atraksi, dan juga daya tarik atau sumber daya
wisata bahari. Jenis-jenis atraksi wisata bahari dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Pertama, mulai dari pantai yang disebut rekreasi pantai. Jadi rekreasi pantai ini termasuk aktivitas terkait laut, misalnya berjemur di pantai atau sunbathing. Kemudian ada permainan pantai, terutama bagi anak-anak misalnya atau keluarga, ya. Dan juga olahraga pantai, misalnya bermain voli pantai atau soccer dan lain sebagainya. Nah, ini disebut sebagai rekreasi pantai. Kemudian ada jenis-jenis terkait dengan rekreasi air. Contohnya mandi atau renang, ya. Jadi mandi, renang, ini termasuk rekreasi air, dan juga seluncur air. Nah, berikutnya ada jenis olahraga air, tapi tanpa penggerak mesin. Jadi olahraga air tanpa menggunakan sarana penggerak menggunakan mesin. Misalnya kayaking, ya, kayaking, stand up paddle, ya, berkano berdiri, berdayung, ya, dengan cara berdiri, dan berkano. Jadi ada bedanya berkano dengan kayaking, ya. Kalau kayaking ini mirip dengan kano tapi ada tempat kakinya, ya. Kalau kano tidak ada tempat kaki khusus. Berikutnya ada olahraga air dengan menggunakan penggerak mesin. Jadi ada sarana bermesin, misalnya parasailing, jadi ditarik dengan menggunakan boot bermesin. Kemudian jet ski, ada banana boat, ya, atau flying kite, jadi terbang dengan layang-layang yang ditarik oleh boat. Bisa juga ocean rafting, di arum jeram di laut, terutama inilah untuk menantang ombak, ya, juga. Ya. Dan juga underwater scooter. Jadi ada naik motor di bawah laut, ya, tapi tidak di dasar laut, di kolom air. Ini underwater scooter namanya. Berikutnya ada jenis berselancar atau surfing. Ada beberapa jenis wisata surfing. Pertama yang paling populer adalah boat surfing, artinya berselancar dengan papan luncur. Kemudian windsurfing, berselancar dengan angin. Di sini papan surfingnya dilengkapi oleh layar. Dan juga ada kitesurfing, jadi papan seluncurnya ditarik oleh angin dengan menggunakan parasut seperti layang-layang, disebut kitesurfing. Kemudian jenis sailing dan cruise. Ada tradisional sailing, disebut sebagai berperahu layar, ya, tradisional. Yachting atau perahu tiang layar tinggi, perahu layar tiang tinggi, ya, yachting. Ada katamaran cruise. Katamaran cruise ini jadi cruise kapal, menggunakan kapal katamaran. Ada light a boat yang biasanya menggunakan kapal pinisi. Jadi wisatawan menginapnya ada di kapal. Ya, jadi mungkin melakukan tur di laut beberapa hari
semua fasilitas disediakan di atas kapal, termasuk menginap. Ini namanya light boat. Kemudian wisata kapal cruise, ya, ini wisata yang mewah. Berikutnya adalah jenis menyelam atau diving. Jenis-jenis menyelam atau diving ini ada beberapa jenis, misalnya scuba diving. Jadi menyelam menggunakan peralatan scuba, alat bantu bernapas berupa scuba. Ada snorkeling atau skin diving. Ada underwater helmet atau OKA, jadi menyelam dengan menggunakan helm yang di udaranya diperoleh dari kompresor yang ditempatkan di atas air. Dan juga pre-diving. Ya. Nah, berikutnya ada jenis wisata kapal selam. Jadi bagi yang tidak bisa berenang atau menyelam, masih bisa menikmati alam bawah laut dengan menggunakan semi submarine atau semi kapal selam. Jadi sebagian kapal selam ini berada di permukaan, sebagian berada di bawah air, disebut semi submarine. Kemudian juga ada submarine, jadi ini benar-benar kapal selam yang bisa turun sampai beberapa ratus meter di bawah permukaan air untuk menjelajah alam bawah laut. Berikutnya adalah jenis pengamatan satwa laut. Nah, pengamatan satwa laut ini misalnya button glass boat, jadi pengamatan terumbu karang dengan menggunakan boat dengan lambung kaca. Jadi lambung boat ini diberi kaca sehingga dapat mengamati kehidupan bawah laut dari atas boat. Ada juga jenis dolphin tour, yaitu pengamatan dolphin atau pengamatan paus, whale tour, atau pengamatan penyu di pantai. Ya. Nah, berikutnya adalah wisata memancing atau sport fishing. Ada beberapa jenis wisata memancing, seperti reef fishing, memancing di terumbu, ini relatif dangkal ya. Kemudian ada deep fishing, ya, jadi memancing laut dalam, biasanya untuk mendapatkan tuna, ya. Kemudian game fishing, ya, untuk perlombaan, dan juga recreational fishing, jadi memancing rekreasi, ya, hanya untuk rekreasi. Nah, terakhir adalah wisata mangrove. Wisata mangrove ini ada beberapa jenis atraksinya, misalnya pengamatan burung atau satwa mangrove lainnya. Ya, bisa juga berkano di dalam perairan yang ada di mangrove. Trekking, ya, dengan ini ada treknya, ya, dan mangrove tour, menjelajah mangrove dengan perahu. Nah, demikian tadi jenis-jenis atraksi wisata bahari. Nah, ekowisata bahari umumnya dikaitkan dengan atraksi wisata yang memadukan petualangan, pembelajaran atau pendidikan, dan konservasi. Nah, atraksi wisata yang memenuhi unsur ini, ya, atraksi wisata bahari yang memenuhi unsur ekowisata, misalnya adalah wisata menyelam atau diving. Di situ ada petualangan, ada aktivitas pembelajaran, dan juga terkait dengan konservasi. Kemudian wisata pengamatan hewan laut, ya, misalnya pengamatan penyu, pengamatan terumbu karang atau pengamatan paus, ya, dan juga wisata mangrove, sering dikemas sebagai produk ekowisata bahari. Nah, dari
beberapa atraksi wisata, baik yang bersifat ekowisata. Wisata selam adalah salah satu jenis wisata bahari yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya. Wisata bahari jenis wisata selam ini berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan wisata selam dan alasan orang berpartisipasi dalam wisata selam ini, diantaranya adalah karena keinginan untuk memperoleh pengalaman di kehidupan alam liar, khususnya alam bawah laut. Sesuatu yang tidak semua orang dapat melakukannya karena membutuhkan keterampilan menyelam. Kemudian ketertarikan pada ekologi laut, ini terutama dari aspek pembelajaran atau pendidikan. Fakta bahwa wisata selam ini atau wisata bahari ini tampaknya berbeda dan spesial. Ya. Jadi ada suatu kebanggaan kalau kita punya keterampilan menyelam dan melakukan aktivitas wisata selam karena dia bersifat spesial. Ya. Juga karena faktor ketertarikan terhadap fitur bawah air tertentu, misalnya adalah tertarik terhadap formasi geologi, misalnya gua-gua bawah laut. Kemudian juga ketertarikan terhadap bangkai kapal atau wreck, ya. Atau kehidupan karang, seperti keanekaragaman jenis karang, hiu, dan ikan-ikan lainnya. Nah, faktor lainnya juga yang mempengaruhi permintaan wisata selam ini juga karena hobi. Nah, termasuk adalah hobi fotografi bawah laut. Ya. Tapi ada juga faktor hanya untuk aktivitas pengalaman. Jadi orang supaya punya pengalaman menyelam. Dan terakhir, ini adanya faktor bahwa wisata selam ini dapat dianggap sebagai sebuah petualangan dengan beberapa risiko. Jadi ada tantangan adrenalin. Ya, jadi ada tantangan di sini yang ingin dihadapi. Ya. Nah, demikian materinya. Dan untuk pendalaman dari materi pada modul 4 ini, mahasiswa ditugaskan membuat karya tulis, judulnya bisa dipilih salah satunya, yaitu terkait dengan ekowisata mangrove. Bisa dipilih juga ekowisata terumbu karang, ya, ekowisata edukasi atau pendidikan tentang bahari, ekowisata penyu, ya, ekowisata paus, ekowisata konservasi bahari, atau mahasiswa mempunyai ide untuk memilih judul lainnya, silakan. Nah, ketentuan mengenai penulisan paper atau karya tulis ini dan kapan dikumpulkan dapat dilihat nanti di e-learning. Demikianlah materi kuliah hari ini. Kita bertemu pada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.